Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu turunan, bagaimana kita bisa melakukan turunan dengan notasi Leibniz, apa pengertian dari turunan, dan apa fungsi dari turunan secara sekilas. Nah, video kali ini kita akan eksplor lebih jauh mengenai turunan sendiri. Kita akan belajar melakukan turunan pada suatu fungsi yang lebih kompleks bentuknya. Oke, without further ado, kita masuk saja ke dalam contoh soalnya. Misalkan saya punya soal seperti ini. Saya berikan soal nomor 1. Tentukan turunan dari Y sama dengan 2X plus 1 pangkat 3. Kalau kita ingat, notasi Leibniz tidak mengenal bentuk perkalian. Jika ada bentuk perkalian, maka kita harus buka terlebih dahulu perkaliannya. Ya nggak? Atau harus kita kalikan terlebih dahulu. Sebagai contoh misalkan seperti ini, Y sama dengan X plus 1, X dikalikan X plus 1. Jika kita ingin lakukan turunan dengan notasi Leibniz, maka yang kita lakukan adalah kita kalikan pelangi. Ya nggak? Ini akan menjadi X kuadrat plus X. Jadi kita kalikan pelangi, kita buka dulu perkaliannya, baru di sini bisa kita cari turunannya. Nah, kita kembali pada contoh yang nomor 1. Sama, di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada pangkat 3. Pangkat 3 merupakan perkalian. Ya nggak? Maka di sini bisa saya tulis Y sama dengan 2X plus 1 pangkat 3. Bisa kita tulis, kita buka pangkatnya, 2X plus 1, 2X plus 1, 2X plus 1. Ya nggak? Di sini ada perkalian di sini. Maka yang kita lakukan adalah kita kalikan terlebih dahulu. Kita buka dulu terlebih dahulu dalam kurungnya. Jika kita kalikan, maka akan menjadi seperti ini. Kita bisa gunakan segitiga Pascal di sini. 2X pangkat 3 ditambah di sini harusnya akan menjadi 3 dikalikan 2X kuadrat dikalikan 1 ditambah 3 dikalikan 2X dikalikan 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Akan menjadi 3 sama dengan 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Maka di sini bisa kita lakukan turunan. Ya nggak? Kalau kalian ingat notasinya Leibniz adalah dy per dx. Nah, sekarang kita turunkan. Di sini akan menjadi dy per dx. Ya nggak? Ini yang kemarin kita sebut dengan turunan pertama. Saya kasih tanda sini turunan. Ini kita turunkan. Kemudian 8x pangkat 3 kita turunkan akan menjadi 24x pangkat 2 ditambah 24x plus 6. Oke, kalau kalian perhatikan di sini dy dx itu artinya adalah kita turunkan x, turunkan fungsi y terhadap x. Jadi kalau kalian lihat di sini y dan x ketika kita turunkan menjadi dy dx. Kenapa? Karena kata kalian bisa lihat pangkat x-nya kita turunkan. Ya nggak? Pangkat x-nya kita turunkan. Itulah arti dari dy per dx. Turunkan y terhadap x. Jadi variabel x yang kita turunkan. Fungsi y, variabel x-nya kita turunkan. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Bagaimana jika saya punya seperti ini? Y sama dengan, misalkan, di sini saya kasih angka 3x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat pangkat 1000. Kalian tidak mungkin bisa membuka kurungnya satu persatu, ya nggak? 3x pangkat 5 tambah 3x kuadrat pangkat 1000. Bagaimana kita bisa membuka dalam kurungnya jika pangkatnya 1000? Akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, pasti ada caranya bagaimana kita bisa menurunkan fungsi seperti ini. Oke, saya akan perkenalkan yang disebut dengan teknik substitusi. Kita contohkan di nomor 1 terlebih dahulu ya. Ini soal nomor 2. Oke ya. Sekarang kita bandingkan soal nomor 1 dengan cara yang lain. Saya akan beri garis di sini sebagai penanda kita lakukan dengan cara yang lain. Oke, Y sama dengan 2X plus 1 pangkat 3. Oke, sekarang kita lihat. Di sini saya akan gunakan permisalan. Kita permisalkan yang di dalam kurung sebagai U. Maka di sini akan saya tulis U sama dengan 2X plus 1. Karena kita sudah permisalkan dengan U, maka di sini Y akan menjadi U pangkat 3. Nah, di sini sekarang kita ingin mencari turunan dari Y. Ya enggak, maka ini kita turunkan akan menjadi dy
per du. Ini kita turunkan. Kenapa dy per du? Karena kan fungsinya y. Ya nggak? Yang kita turunkan variabelnya adalah u. Di sini yang kita turunkan variabel u. Variabel u kita turunkan. Itu kenapa menjadi dy per du. Sedangkan tadi di sebelah sini kalau kalian ingat, dy per dx. Kenapa dy per dx? Karena variabel x-nya yang kita turunkan. Ya nggak? Variabel pangkat dari variabel x-nya kita turunkan. Di sini, y sama dengan u pangkat 3. Ingin kita turunkan, yang diturunkan adalah variabel u-nya. Maka dy per du. Maka di sini akan menjadi 3u kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang u-nya di sebelah sini. Kalau kalian lihat, u sama dengan 2x plus 1. Di sini juga bisa kita turunkan. Kenapa harus saya turunkan u-nya? Karena kalian perhatikan. Di soal nomor 1, yang kita cari itu adalah dy per dx. Ya enggak, ini yang saya lingkari merah, ini yang kita cari. Ya enggak, ini dicari. Sedangkan yang kita temukan di sini masih berbentuk dy per du. Ya kan? Padahal yang dicari adalah dy per dx. Ya enggak, kadang yang kita cari itu adalah dy per dx. Sedangkan ini masih dy per du belum sama. Berarti harus diapakan? Oh, karena ini belum sama, mari kita lihat u-nya terlebih dahulu. Di sini mari kita turunkan u-nya. Du per dx. Kenapa du per dx? Yang kita turunkan adalah u. Fungsi u kita turunkan. Variabelnya adalah x. Ya nggak? Kalian bisa lihat di sini variabelnya adalah x, maka di sini dx. Jika kita turunkan, di sini akan menjadi 2. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada cara supaya kita bisa mendapatkan dy per dx. Saya bisa tulis seperti ini. Dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Kenapa bisa sama? Kalau kalian perhatikan di sini ketika kita kalikan, du-nya kan coret-coret. Sehingga dia akan menjadi dy per dx. Ya nggak? Dy per du kita tahu, dy per du adalah 3u kuadrat. Maka di sini 3u kuadrat dikalikan dengan du per dx adalah 2. Dikalikan dengan 2. Di sini akan menjadi dy per dx sama dengan 6u kuadrat. Atau 6 dikalikan tadi u-nya adalah 2x plus 1 kuadrat. Kalau kita buka dalam kurungnya, ini akan menjadi sama seperti yang kita hitung sebelumnya. 6 dikalikan 4x kuadrat ditambah 4x plus 1. Ini akan menjadi 24x kuadrat plus 24x plus 1. Kalian bisa lihat ini dan sebelah sini, sorry ini plus 6 ya, adalah sama. Ya kan? Ini yang kita sebut dengan chain rule, aturan rantai. Saya akan tuliskan kembali rumusnya, nanti kita rekap di bawah ya, rumusnya akan saya berikan tanda kotak. Nah, kita bisa gunakan aturan rantai ini ketika pangkatnya tinggi seperti ini. Karena nggak mungkin kita bisa membukanya satu-satu, dan kita lihat ketika kita gunakan permisalan, hasilnya sama dengan sebelumnya. Permisalan dengan membuka pangkatnya sama hasilnya. Oleh karena itu di sini, ketika kita tidak mau membuka pangkatnya pangkat 1000 bagaimana bisa dibuka, maka kita permisalkan ini sebagai u. Selalu yang di dalam kurung kita permisalkan sebagai u. Kita tulis u sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat. Y sama dengan u pangkat 1000. Sama seperti tadi kita turunkan y-nya. Jangan lupa ini dy per du, karena y kita turunkan. Variabelnya adalah variabel u, maka dy per du 1000 u pangkat 9. Nah, di sini u kita turunkan, maka karena u kita turunkan dia akan menjadi du. Variabelnya adalah x, maka du per dx. Di sini akan menjadi 15x pangkat 4 ditambah 6x. Maka bisa kita susun. Tadi kita tahu bahwa dy per dx, karena yang kita cari, ya enggak, yang kita cari ini, kita mau cari adalah dy per dx. Kita turunkan y dengan variabel x. Ya enggak, itu kenapa dy per dx. dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Maka kita bisa lihat dy per du-nya adalah 1000 u pangkat 999. Du per dx-nya adalah 15 x pangkat 4 ditambah 6x.
Maka di sini bisa kita tulis, ini akan menjadi 1000 dikalikan, U-nya adalah 3X pangkat 5, ditambah 3X kuadrat, pangkat 999, dikalikan 15, X pangkat 4, 15, X pangkat 4, ditambah 6X. Maka inilah hasil akhirnya. Oke, kalau kalian perhatikan, di sini membentuk suatu pola. Ini saya hapus sebentar supaya lebih jelas kelihatan. Kalau kalian lihat di sini kita bisa melihat suatu pola. Matematika itu adalah berbicara mengenai pola. Maka kita perhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan secara jelas, secara jeli, saya akan berikan tanda merah, saya kurangi merah di sini. Ada hubungannya antara yang saya merah dan yang saya kasih tanda anak panah. Ya enggak? Ini adalah turunannya. Ketika 3X pangkat 5 tambah 3X kuadrat pangkat 1000 kita turunkan, 1000-nya pindah ke depan. Ya enggak? 1000-nya pindah ke depan. Kalian bisa lihat ini 1000-nya pindah ke depan. Ya kan? Kemudian di minus 1. Ya enggak? Ini kan 1000 minus 1. Ya enggak? Tapi tidak berhenti sampai situ, kita kalikan dengan dalamnya. Ya kan? Dalamnya ini kita turunkan. Kalian bisa lihat tadi 3X pangkat 5 tambah 3X kuadrat ketika kita turunkan menjadi 15 X pangkat 4 plus 6X. Jadi intinya aturan rantai itu sebenarnya hanya menurunkan luarnya dulu, pangkatnya dulu, 1000 pindah ke depan. Jadi di sini ada 1000, kalian bisa lihat, 1000 pindah ke depan. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Dalamnya nggak usah dirubah-rubah, dibiarkan saja seperti di soal. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari dalamnya yang warna hijau ini. Dalamnya kita turunkan, dalam kurungnya kita turunkan menjadi seperti ini. Ini yang kita sebut dengan aturan rantai. Oke, saya berikan contoh satu lagi, misalkan seperti ini. Soal contoh nomor 3, Y sama dengan 3X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X tambah 1 pangkat 10. Oke. Tanpa kita menggunakan substitusi, kita bisa lihat, cara pertama adalah kita ingin mencari di sini dy per dx sama dengan berapa. Oke, kita tulis dy per dx. Maka cara pertama adalah luarnya dulu, saya berikan tanda kurung merah yang besar. Luarnya dulu, 10-nya pindah ke depan, ya kan, saya kasih tanda, 10-nya pindah ke depan. Oke, jadi 10 di sini. Kemudian kita kalikan dalamnya, saya kasih hitam, 3X pangkat 3 plus X kuadrat plus X plus 1. Ya enggak, kita kalikan dalamnya, tidak kita tulis ulang dalamnya. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1, 10 minus 1. Oke, 10 minus 1. Setelah itu kita kalikan dengan dalamnya, kita turunkan dalamnya ini. Oke, saya kasih tanda seperti ini. Kita kalikan dengan 3X pangkat 3 diturunkan menjadi 9X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ini kita kalikan. Maka bisa kita persingkat, dy per dx akan menjadi 10 dikalikan 3X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X tambah 1 pangkat 9, 10 minus 1 dikalikan 9X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, inilah yang kita sebut dengan chain rule atau aturan rantai. Jadi luarnya diturunkan, dalamnya ditulis kembali, kalian bisa lihat 10-nya ke depan, kemudian ditulis kembali soalnya, baru pangkatnya dikurangi 1, kita turunkan biasa, kemudian dalamnya kita turunkan. Atau jika kita mau tuliskan secara notasi, maka notasinya chain rule adalah seperti ini. Chain rule. Maka dy per dx akan sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, ini yang kita sebut dengan aturan rantai. Jadi kalau kalian ingin menggunakan cara panjangnya, kalian bisa gunakan aturannya chain rule ini, teorinya chain rule, dicari permisalan, U-nya, kemudian turunkan U-nya, Y-nya, kemudian turunkan Y-nya, seperti tadi di contoh, kemudian dikalikan. Atau jika sudah terbiasa kalian dengan aturan rantai, kalian bisa gunakan cara yang ini. Sebenarnya sama aja, ini hanya teorinya, ini hanya rumusnya saja. Jika kalian sudah terbiasa, oke, gampang. Turunkan biasa, berarti 10-nya ke depan, pangkatnya ke depan, ditulis kembali soalnya, pangkatnya dikurang 1. Baru dikalikan dengan yang hijau, turunan dari dalamnya.
Oke, demikian video kali ini. Silakan dicoba pada latihan yang akan saya berikan. Silakan coba gunakan aturan rantai ini. Kalian bisa pilih mau menggunakan rumusnya atau mau menggunakan cara langsung seperti yang contoh nomor 3 ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa di video yang akan datang. See you. Bye-bye.